Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridullah ta'ala wa barakatillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa li qadai hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radallahu anhum shawlillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mursalin wal anbiya wa alihi wa sahbihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i sahabat wa sada' wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa uliya wa salihin wa ulamin alimin wal musannifin wal muallifin usanil hadrati sultanul ali Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidi Syekh Ahmad al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah bin Abdul Haddad wa Sayyidi Syekh Muhammad bin Idris As-Syafi'i wa nakhusu usanil hadrati musannif adal kitab Fathul Qarib Syekh bin Qasim al-Ghazali wa kitab Takrib Syekh Suja. Ya Allah wa usulihima wa furihima wa syekhima wa talamidihima rahimahumullah syawlillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum man ambatus ila hadrati abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa duratina wa alina wa jaddatina wa jaddatina wa syekhina wa sadina wa sahabina wa talamidina wa jina wa uladina wa nahusu jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi hadil kuryah-kuryati kebuan sikap ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum syawlillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij al muslimin. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiah, selalu dalam lindungan Allah, tetap iman Islam, lan mugi-mugi umur punika ditakdir kali Gusti Allah dados umur ingkang barokah, umur ingkang manfaat lan husnil khotimah. Amin. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi-mugi sedaya angsal barokah selawat, mugi-mugi sedaya pikantuk syafaatipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini Ahad pertama di bulan Desember tahun 2023 atau bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Saniki pun Jumadil Awal tanggal 18, mantun Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nggih, mantun Jumadil Akhir Rejab, setelah itu Sya'ban atau Ruwah. Nggih, mantun niku poso. Dadi poso kirang 3 bulan 12 hari. Nggih, kurang 3 wulan 12 dina. Mari poso riyaya, mari riyaya sedo mlebu swarga. Amin. Tapi gak riyaya niki nggih. Riyaya tahun kapan-kapan mawon ngoten nggih. Riyaya tahun kapan-kapan ngoten. Gak tahun niki men amin ning jero masjid tibake mari ki riyaya sedo. Muga-muga panjang umur, sehat wal afiat sedaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nerusaken pengawasan kitab Fathul Qarib. Kemarin kajiannya itu masalah bab qasar. Lah di bawah bab qasar, gandengane qasar niku nggih jamak, nggih. Jadi ketika kita musafir dapat rukhsah, dapat kemurahan, dapat dispensasi dari Allah mengqasar salat dan menjamak salat. Bulan November saya terangkan bab qasar, sekarang lanjutannya nggih punika bab jamak. Jamak itu mengumpulkan 2 salat. Jadi ya juzulil musafir, kemarin ya juzulil musafir qasrus salati ar-rubaiyah. Sekarang ya juzu lil musafiri safaron tawilan mubahan. Ya juzu menang lil musafiri, kedua musafir, orang yang sedang bepergian, okay. Safaron kelawan lelungan atau bepergian tawilan kang adoh mubahan kang den wenangake. Apa sing wenang? Apa ya jemaah yen to ngumpulake sapa musafir baina salatayir dhuhri wal asri, ing dalam antarane salat loro duhur gandeng kalih asar. Dadi jamak niku nggih lajeng fi waqti ayyima sa'a taqdiman wa ta'khiran. Jadi bagi seorang musafir jikalau bepergian jauh dan bepergiannya tadi tidak mengandung maksiat, bukan bepergian yang maksiat, maka selain diperbolehkan mengqasar salat yang sebangsa 4 rakaat, jadi duhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat, nggih, maghrib pancet 3, subuh pancet loro. Gak bisa diringkes maghrib kali subuh. Nah, maka selain itu juga Allah juga memberi rukhsah, memberi kemurahan, boleh menjamak salat. Nggih, antara mengumpulkan 2 salat menjadi 1 waktu. Cuma gandengane kumpule duhur gandeng kalih asar, maghrib gandeng kalih isya, ndak boleh. Asar gandeng kalih maghrib ndak boleh. Nggih, main poli nggih saking asike asare
wis asare tak jamak misan karo maghrib ngono gak oleh. Ya, ngoten nggih. Dadi ada aturan mainnya. Dadi napa diperbolehkan ayyajma'a baina salatay dzuhri wal asri. Jadi diperbolehkan menjamak dua salat antara zuhur dan asar, takdiman wa ta'khiran. Boleh dengan kelawan jamak takdim wa ta'khiran lan kelawan jamak takhir. Wa huwa makna wa wa utawi takdiman wa ta'khiran iku makna qoulihi, maknane dawuh Ki Musannaf fi waqti ayyihima sya'a. Fi waqti ayyihima ing dalam waktu endi duhur lan asar sya'ang ngresakake sapa musafir. Jadi boleh menjamak di mana dia suka. Boleh dijamak di duhur, dikumpulkan di duhur, namanya jamak takdim, atau dikumpulkan di asar, namanya jamak takhir. Demikian juga wa ayyajma'a baina sholatil maghribi wal isya. Demikian juga diperbolehkan yen to ngumpulake sapa musafir baina sholatil maghribi ing dalem antarane salat loro maghrib wal isya lan isya. Demikian juga boleh menjamak isya dengan maghrib. Takdiman wa ta'khiran nggih fi waqti ayyima syaa. Jadi di mana dia berkehendak boleh dikumpulkan di maghrib, isyaknya ditarik di maghrib, makanya jamak takdim. Kalau maghribnya ditarik di isya, nggih, maka namanya jamak takhir. Jamak niku mengumpulkan. Takdim itu maknanya dikumpulkan di waktu yang dahulu, tegese waktu yang pertama. Lek jamak takhir dikumpulkan di waktu yang terakhir, tegese salat yang kedua. Nah, cuma ada syaratnya. Dari iki sing penting, nggih. Wa syurutu jam'i taqdimi salasatun. Wa syurutu jam'i taqdimi utawi piro-piro syarati jamak takdim iku salah satun telu. Syaratnya jamak takdim ada 3. Jadi kalau 3 ini tidak terpenuhi, maka sholat jamak takdimnya tidak sah. Nanti nggih. Jadi yang pertama, al awalu kang pertama iku ayyabda'a yen to ngawiti sapa musafir utawa sapa musolli bidzuhri kelawan sholat duhur qoblal asri ing dalem sadurunge nglakoni sholat asar. Wabil maghribi lan dhisikne salat maghrib qoblal isya'i ing dalam sadurunge nglakoni salat isya. Jadi syarat yang pertama, nggih, kalau jamak takdim itu asar ditaruh di duhur, to isya ditaruh di maghrib, namanya jamak takdim. Maka syarat yang pertama ayyabda biduhri, harus salat duhur dulu baru salat asar, nggih. Atau sholat maghrib dulu baru sholat isya. Falau akasa maka lamun malik sapa musafir. Kalau dibalik nggih, artinya asaran dhisik baru duhuran atau isyaan dhisik baru maghrib. Kayabda bil asri qabla duhri, sebagaimana si musafir tadi memulai sholat asar dulu sebelum mengerjakan sholat duhur, masalan umpamanya, maka lam yasiha mongko ora sah apa jamak, nggih, wa yu'iduha ba'daha, nggih, maka ora sah apa jamak, artinya tidak boleh untuk dibalik. Jadi kalau seandainya kok asar dhisik baru duhuran jamak takdim atau isya dhisik baru isyaan kalau jamak takdim, maka model yang demikian tidak sah. Wa yu'iduha, dan musafir tadi wajib mengulang asar. Jadi lek umpama ingin menghendaki salat napa jenenge jamak takdim, nggih, maka asarnya harus diulang salat ba'daha, setelah salat duhur. Itu in aradal al jam'at, jikalau dia menghendaki jamak. Ya. Kemudian jadi wasani, kemudian syarat sing nomor loro. Wasani utai syarat sing nomor loro iku niatul jam'i, niat jamak awala sholati ing dalam kawitane salat al ula kang pertama, biantak tarina gambaran kan yento bebarengan apa niatul jam'i, niat jamak bitaharrumiha kelawan takbiratul ikhrami salat sing pertama. Fala yakfi mangko ora nyukupi apa takdimuha dinginake niat ala taharrumi ing atase takbiratul ihram, wala takhiruha lan ora nyukupi apa niat
ing atase apa ngerekake niat anis salami saking salam minal ula saking salat kang pertama. Wa juzulan wenang apa niat fi asnaiha ing dalam tengah-tengah salat sing pertama alal adhari miturut kaul kang adhar atau kang miturut kaul atau pendapat yang lebih jelas. Maksudnya gini. Jadi syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama, okay, harus sholat duhur dulu, baru asar atau maghrib dulu, baru isya. Kemudian jamak takdim syarat yang kedua, niatul jama'i awwala sholah al-ula. Jadi niat jamak takdimnya tadi, okay, kan usolli fardol maghribi, okay, jam'at takdimin atau jam'at takdimi bil isya'i. Ya, niat jamak takdim ya, itu harus pada waktu di sholat yang pertama. Jadi otomatis pada waktu niat ketika sholat maghrib atau ketika sholat duhur. Jadi ngomong nggih saya kula niki sholat jamak takdim asar kula salap teng duhur. Maka ketika saya takbiratul ihramnya duhur, okay, ketika saya takbiratul duhur itu saya harus niat jamak takdim dengan asar. Contoh usolli, ini contoh yang tidak dikosor. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati jam'a takdimin bil asri adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu duhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat, jamak takdim dengan asar. Kalau dia jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, kalau dia jadi imam imaman, kalau dia sendiri langsung adaan lillahi ta'ala. Jadi maka niat jamak takdimnya pada waktu sholat yang pertama dan di takbiratul ihram ya, tetapi ada tetapinya. Jadi bi antakdari niatul jam'i bitaharrumiha, maka fala yakfi, maka tidak mencukupi, fala yakfi taqdimuha ala taharrum, maka tidak mencukupi niat jamak takdim sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat duhur, sebelum takbiratul ihramnya sholat duhur, Allahu Akbar, ning jurati kerentek wis apa aku tak niat jamak takdim duhur karo asar, ndak bisa. Karena apa? Yang namanya sholat itu awaluha bitakbiratul ihram. Awal yang namanya sholat itu adalah pertama kali dimulai dengan takbiratul ihram beserta niat di dalam hati. Jadi umpama nggih, makanya lek wong sembayang nggih nyuwun sewu. Sembayang biasanya kalau kita golongan kita sebelum sholat kita kan muni usolli fardul maghribi. Itu cuma sebagai wasilah untuk apa namanya? Untuk ketika pada waktu niat ketika takbiratul ihram karsane mboten lali. Jadi untuk memantapkan lah. Jadi disebut tadi untuk memantapkan ketika takbiratul ihram. Jadi umpama sadurunge takbiratul ihram muni usolli fardol seperti tadi usolli fardhu subhi rakaataini nggih mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi taala. Kita sebelum takbiratul ihram mengucapkan semacam itu. Tapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kok kita tidak niat sholat subuh nggih, maka sholat subuhnya tidak sah. Nah, itu sama kita niat jamak takdimnya tadi sebelum takbiratul ihram, maka jamak takdimnya tidak sah. Karena apa? Jadi syarat yang kedua, nggih, niat jamak takdim pada waktu sholat yang pertama, pada waktu sholat duhur atau pada waktu sholat maghrib, dan ketika takbiratul ihram, ketika pas tepak takbiratul ihram. Tetapi nggih, atau gini, wala takhiruha anis salam minal ula, atau niatnya setelah selesainya sholat yang pertama. Jadi sak sampune sholat maghrib dadak kertek ning jero ati, mantun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wis tak jamak takdim pisan karo isya. Jadi niat jamak takdimnya tadi setelah selesai sholat maghrib, maka yang demikian fala yakfi, tidak mencukupi, artinya tidak sah. Jadi yang kedua syaratnya
niat jamak takdim tadi di dalam sholat maghrib atau di dalam sholat duhur. Yang paling utama ketika takbiratul ihram. Karena apa? Menurut qaul yang adhar wa juzu fi asnaiha. Nah, menurut qaul yang adhar diperbolehkan niat jamak takdim di tengah sholat. Mboten pas tepak takbiratul ihram, tapi di sholat yang pertama, sholat maghrib atau sholat zuhur. Umpama ngeten. Kula nggih dalam perjalanan. Akhirnya rencana awal saya itu tidak jamak takdim, wis engko dadi saiki cuma sembahyang maghrib tok ae. Ngoten. Lah ketika saya takbiratul ihram, jadi saya niat biasa usolli fardul maghribi nggih salasa rakaat mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Ketika saya salat maghrib, ketika takbiratul ihram, saya salat biasa, artinya tidak ada jamak takdimnya. Jadi Allahu Akbar, saya niat salat maghrib biasa, ya. Kemudian setelah saya dapat 2 rakaat, saya punya pikiran, weh sing enak dijamak takdimnya karo isya. Ini boleh. Jadi boleh niat jamak takdim. Jadi kesimpulannya niat jamak takdim ini harus di sholat maghrib atau harus di sholat duhur. Sholat yang pertama kan duhur kali maghrib. Ya, cuma yang utama pas tepak bareng karo takbiratul ihram. Jadi mesti niat ketika takbiratul ihram. Tetapi diperbolehkan walaupun tidak bebarengan dengan takbiratul ihram, boleh niat ketika pas di tengah sholat. Jadi sembahyang maghrib oleh 2 rakaat nggih berubah pikiran. Wis teng jero ati krentek, wis tak mesisan tak jamak takdim dengan isya. Ini menurut qaul yang adhar diperbolehkan. Cuma gak utama. Ada sing utama mulai takbiratul ihram ketika takbiratul ihram Allahu Akbar krentek usolli fardul maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblati muni salasa rakaat mustaqbilal kiblati hukumnya sunah. Nggih, ade usolli fardul maghribi langsung jam'at takdimin bil isya'i adaan lillahi ta'ala. Susunannya terserah, boleh usolli fardul maghribi majmu'an ilaihi al isya'u takdiman lillahi ta'ala. Boleh susunan apa namanya bahasanya kalau yang ditulisan itu biasanya majmu'an. Itu mandar kesuwen jare kula. Sing enak ya usolli fardul maghribi jam'at takdimin. Kalau mimnya tanwin maka jam'at takdimin mudhof ilaihnya. Tapi kalau mimnya tidak ditanwin ketambahan al jam'at takdimi. Itu loh. Jadi apa namanya bahasanya semacam itu nahwu shorofe. Jadi nggih kalau tidak bisa niat bahasa Arab, niat bahasa Jawa. Niat itu tidak harus bahasa Arab, khusus niat. Karena meniatkan kerentek teng jero ati biasane lek tiyang ziarah kan mesti kula ono niate ngenten mesti saniki usolli fardhol isya'i rakaataini nggih. Jam'at takdimin bil maghribi qasron makmuman lillahi ta'ala. Jadi yang kedua tadi niat jamak takdimnya itu di sholat yang pertama. Yang paling bagus atau yang paling utama diletakkan bebarengan dengan takbiratul ihram sholat yang pertama. Sholat yang pertama otomatis maghrib atau duhur. Nah gitu. Wis mengki lek kirang paham tanglet. Berjamaah yang dimuliakan Allah, itu syarat yang kedua. Kemudian ya Allah ya Karim wasalitsu al-muwalatu. Syarat jamak takdim yang ketiga atau yang terakhir, wasalitsu ta syarat sing nomor 3 iku al-muwalatu mualah nuli-nuli bainal ula ing dalam antarane salat kang pertama wasaniyati lan ing dalam antarane salat sing nomor 2. Bi allayatula gambaran kelawan yen to ora dawa atau ora suwi apa al-faslu pemisah bainauma ing dalam antarane salat sing pertama lan salat sing nomor 2. Fa intola mongko lamun dawa apa fasl apa pemisah urfan ing dalam adate atau umume atau urfine walau biudrin senajan kelawan udur kana umin kaya turu wajib mongko wajib apa takhirus sholati ngakhirake salat atsaniyati kang nomor 2 ila waktiha maring waktune salat sing nomor 2. Wala yaduru lan ora bahaya fil muwalati ing dalam mualah bainama ing dalam antarané salat sing pertama lan sing nomor 2 apa faslun pemisah yasirun kang
sithik tegese yang tidak lama urfan ing dalem umume utawa adate. Ngenten maksudnya. Syarat sing nomor 3 jamak takdim niku kedah muwalah. Muwalah niku lek basa Jawane nuli-nuli. Basa Indonesiane terus menerus. Tidak boleh diselingi waktu yang lama antara maghrib dan isya, nggih, utawa duhur dan asar. Dadi mantun salat duhur, nggih, langsung salat asar. Tidak boleh diselingi. Mualah itu maknanya terus menerus. Artinya tidak boleh ada pemisah yang lama secara urfi, secara umum, secara adat. Kira-kira waktu yang lama secara umum itu ulama dalam sarannya Fathul Qorib dalam Bajuri itu kira-kira cukup atau melebihi digunakan sholat 2 rakaat. Cara kasare petang menit lah. Tapi sholat 2 rakaat wong Arab. Uduk sholat 2 rakaat wong Jawa. Nek sholat 2 wong Jawa cowopet 2 menit wis dah dadi. Dadi ngomong ngeten, Ustaz kula jamak takdim maghrib kali isya. Mari sholat jamak takdim maghrib, mari rokokan, mari terus nih isya, gak oleh. Lek sekedar komat, lek rokokan kan suwi, rokokan luwih teko 5 menit. Lek jamak takhir bebas, nanti ada setelah ini jamak takhir. Jadi jamak takdim itu syaratnya mualah. Jadi syarat yang ketiga adalah mualah antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Artinya mualah itu terus menerus, tidak boleh ada pemisah yang lama. Nah, maksudnya pemisah yang lama itu yang lama seukuran berapa? Seukuran umumnya pemisah. Kemudian dalam sarannya Fathul Qorib kita Bajuri kira-kira melebihi sholat 2 rakaat. Makanya lek jenengan jamak takdim nggih, mantun assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Niku mboten usah wiritan. Biasanya langsung qomat malih. Pun monggo dikumati malih untuk sholat isya. Itu kalau jamak takdim. Jadi tidak boleh. Kalau semisal ada pemimpin Ustaz kula jamak takdim maghrib, mboten maghrib wiritan suwi kados kala wau. Marwi baru ditunggu, maka ndak sah jamak takdimnya. Maka maghribnya sah, isyanya wis gak iso nyambung kali maghrib. Maka isyanya nanti ya ngenteni isya, tegese sholat adaan isya. Gitu. Itu kalau jamak takdim. Jadi syaratnya telu ini harus terpenuhi. Oke. Jadi saya ulang, syarat yang pertama, jamak takdim itu harus berurutan, artinya duhur dhisik baru asar, maghrib dhisik baru isya. Tidak boleh isya dulu baru maghrib kalau jamak takdim. Harus berurutan. Yang sholat yang pertama diletakkan dahulu, kemudian baru sholat yang kedua. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ya Allah ya Karim, ya, niat jamak takdimnya tadi ketika sholat yang pertama. Jadi ketika sholat duhur atau ketika sholat maghrib. Ngomong nggih, kula sholat duhur. Ketika sholat lebih utamanya ketika takbiratul ihram. Tapi boleh niat jamak takdim di tengah sholat yang pertama, artinya di rakaat kedua kerentek dalam hati, boleh itu, cuma ke Abdul itu, ya. Nah kemudian yang ketiga mualah terus menerus antara sholat maghrib dan isya atau sholat duhur dan asar, tidak boleh diselingi oleh pemisah yang lama. Pemisah yang lama itu seukuran berapa? Seukuran melebihi sholat 2 rakaat. Bila tidak sampai ya kurang kategori pemisah yang lama. Makanya di sini dikatakan, nggih, ya Allah ya Karim, nggih, ya Allah ya Karim. Fa in wala yadurru fil muwalah bainahuma faslun yasirun urfan. Dan tidak bahaya, artinya tidak bahaya dalam masalah mualah terus menerus tadi. Wala yadurru fil mualah, wala yadurru lan ora bahaya fil mualati ing dalam mualah bainauma ing dalam tarane salat loro mau. Tidak membahayakan di dalam masalah mualah antara salat yang pertama dan salat yang kedua itu jikalau pemisahnya cuma sedikit. Contoh komat, gitu. Komat kan di pemisah toh. Jadi mantun maghrib assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan mau salat isya disunahkan komat. Komat itu
juga pemisah tapi pemisah yang tidak lama. Itu J kategori mualah. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian wa amma jam'u ta'khiri. Wa amma jam'u ta'khiri anapun utawi jamak takhir iku fayajibu wajib fi ing dalam jamak takhir apa yakuna yen ana apa jamak takhir iku biniatil jam'i kelawan niat jamak wa takun lan ana apa niatun niat hadi tegese ya iki niat jamak takhir fi waktil ula ing dalam waktu sing pertama. Nah, sedangkan ini syarat jamak takhir. Sedangkan kalau jamak takhir syarat yang pertama wajib jamak takhir itu harus niat di waktu sholat yang pertama. Ingat nggih, di waktunya bukan sholatnya, di waktu maghrib atau di waktu duhur. Jadi ngomong nggih, kula dari Sudarjo mau ke Kediri, nggih berangkat jam 11 dari Sudarjo, sampai di Mojokerto itu jam 12, otomatis kan duhur. Nah kemudian saya sampai di Mojokerto atau dalam kendaraan, nggih, saya niat, ya Allah, saya niat kewajiban saya sholat duhur, saya jamak takhir dengan sholat asar nanti di waktu asar karena Allah harus niat. Jadi lek umpama gak diniati gak sah jamak takhirnya, akhirnya duhure dadi kodok. Ngertos nggih? Jadi niat pada waktu duhur atau pada waktu maghrib. Jadi kan maghrib yang dalam perjalanan. Kita kan bisa memilih jamak takdim atau jamak takhir. Kalau ingin memilih jamak takhir, wis jamak takhir ae. Sebab maghrib waktune sedikit. Kudu gawe wudu sak keluarga, moro-moro wis adzan didelok wantri misan sing wudu akeh. Ngoten. Akhire wis jamak gak sudah jamak takdim, jamak takhir. Wis niat dhewe-dhewe. Diniati, ya Allah kewajiban kula salat maghrib, kula niati jamak takhir mengke kali salat isya fardu karena Allah pun sah. Nah, jadi jamak takhir itu fayajibu wajib bagi seorang musafir tadi untuk niat jamak takhir di waktunya maghrib atau di waktunya duhur. Boleh niatnya awal waktu. Ustadz kan duhur 2:30 sampai jam 2:30. Oleh niat 2:30 pokoknya wis masuk waktu duhur. Oleh niat 1:30. Oleh niat jam 2. Sing penting aja sampai asar. Mantul nggih? Yang penting masih di dalam waktu yang pertama. Kemudian ini. Wa juzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula. Diperbolehkan mengakhirkan niat sampai diperbolehkan mengakhirkan niat nggih di dalam waktu yang pertama tadi sampai zaman kira-kira masih ada cukup untuk sholat. Kemudian wala yajibu fi jam'i ta'khiri. Wala yajibulan ora wajib. Diling-ling niki penting. Wala yajibulan ora wajib fi jam'i takhiri ing dalam jamak takhir apa tartibun tartib. Nggih, kalau jamak takhir ndak wajib tartib. Kalau jamak takdim kan tartib tadi, duhur dhisik baru asar, maghrib dhisik baru isya, itu jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir boleh jenengan isyaan dhisik monggo baru maghriban. Nggih, jenengan salat jamak takhir jam 8 bengi. Jam 8 bengi baru sholat jamak takhir di masjid. Niki napa Ustaz? Maghrib ini napa Isa? Terserah. Biasanya kalau saya buat maghrib dulu. Saya ketika mimpin ziarah itu, mesti saya buat maghrib dulu. Sebenarnya boleh. Jamak takhir itu bebas. Khiyar, boleh milih. Tadi karena apa? Tidak harus berurutan, tidak harus maghrib dulu baru isya. Boleh isyaan dhisik baru maghriban oleh jamak takhir. Bahkan nanti ya, jadi tidak wajib satu tartib. Jadi bebas. Kemudian wala mualah dan juga tidak wajib mualah. Tidak wajib mualah, tidak wajib terus menerus. Ngomong nggih, Ustadz saya jamak takhir. Tadi jam 8 saya jamak takhir. Cuma tapi saya sembahyang maghrib tok Ustadz. Jadi jam 8 sembahyang maghrib. Isyae mengke jam 1 mesisan sembahyang hajat terus pundi oleh. Nonton lho, enak jamak takhir tuh oleh. Jadi mari sembahyang maghrib rokokan ngomong-ngomongan dhisik sak jam. Mungkin terusan-terusnya sholat isya oleh itu enak jamak takhir di situ. Jadi bebas, tidak harus terus tidak harus kontinu, nonton loh. Jadi tidak wajib mualah. Kemudian yang ketiga walanya itu jam'i ala sahih fi thalatha, dan juga tidak wajib niat jamak takhir lagi.
Kan tadi kan sudah niat jamak takhir ketika waktu maghrib. Nggih, lah sakniki sakniki ganti sembayangi. Dadi sembayangi mboten usah usolli fardhol maghribi jam'a takhirin bil isya'i makmuman lillahi ta'ala, tidak pakai gitu boleh. Dadi langsung usolli fardhol maghribi nggih adaan lillahi ta'ala atau usolli fardhol isya'i rakaataini kalau dikosor qasron lillahi ta'ala. Mboten diparingi usolli fardhol isya'i jam'a takhirin mboten napa-napa. Karena tadi sudah niat jamak takhir. Jelas. Beda kalau jamak takdim. Kalau jamak takdim harus diberi jamak takdim ketika sholat duhur atau pas tepat ketika sholat maghrib. Jadi di dalam sholatnya walaupun tidak ada jamak takhirin, tidak apa-apa ketika jamak takhir karena niatnya sudah tadi pada waktu pas maghrib. Itu. Nah kemudian wa juzu lil hadir ini. Ya, cuma kalau di Indonesia ini dipraktekkan tidak masuk. Wa juzu dan wenang. Wes langsung saya terjemahkan aja. Wa juzu lil hadir ayil mukmi fi waqtil mator, nggih. Diperbolehkan bagi orang yang hadir, ay mukimin maksudnya orang mukim tidak bepergian. Diperbolehkan bagi orang mukim atau orang yang tidak bepergian fi waqtil mator. Ketika waktu hujan, nggih, ayat juma'a bainahuma, boleh untuk menjamak tapi bukan mengkosor, cuma menjamak tok. Kalau musafir kan boleh menjamak juga mengkosor. Jadi diperbolehkan bagi orang yang tidak bepergian, okay. Orang yang tidak artinya orang yang bukan musafir. Diperbolehkan bagi orang yang hadir atau mukimin atau orang yang tidak bepergian, boleh ketika waktu hujan, okay, hujan lebat, ayat jemaah bainauma, boleh menjamak sholat antara duhur dan asar dan maghrib dan isya, tapi la fi waktu saniyah, tapi menjamaknya tadi tidak di waktu yang kedua, artinya tidak boleh jamak takhir tapi jamak takdim. Jadi boleh bagi orang yang tidak bepergian ketika hujan lebat, ketika hujan lebat boleh dia menjamak takdim, asar tikek ning duhur, isya tikek ning maghrib. Nah, kemudian dengan catatan in balla, dengan syarat, nggih, siji dengan catatan satu, jikalau hujannya tadi sampai membasahi atasnya pakaian wa asfala na'li dan sampai membasahi bawahnya na'li niku telumpah sandal. Nah, tegese hujan lebat dadi blus sampai telus awak sampai ngisore sikil ngisore sandal, tegese hujane deres. Lah hujan rintik kaul. Itu syarat yang pertama. Wes ini saya mana nih apa namanya? Hujannya lebat ini. Wa wujidat asyurutu as-sabiqah fi jam'i taqdimin. Dan wujudnya syarat tadi ya, wa wujida asyurutu as-sabiqah fi jam'i taqdimin. Kan ketika hujan lebat bagi orang yang tidak bepergian boleh menjamak takdim. Tadi kan nggih, boleh menjamak takdim dengan catatan nggih, dengan catatan satu, hujannya lebat dan syarat-syarat ketika jamak takdim terpenuhi. Jadi harus mualah, harus tartib berurutan. Nonton nggih, harus niat jamak takdim di dalam sholat harus terpenuhi. Kemudian wa istaratu aidan, disyaratkan juga aidan wujudul matar fi awali sholat ini, dan wujudnya hujan tadi, hujan yang lebat tadi harus penuh di dalam awal sholat dari sholat keduanya. Jadi mulai takbiratul ihram mau duhur nggih, mulai takbiratul ihram duhur sampai berhenti sampai salamnya duhur hujan niki terus gitu. Kemudian wala yukfa wujudu fi asnail ula, dan tidak cukup kalau hujannya cuma tengah-tengah. Jadi umpama wis kadung niat jamak takdim, mari kuwi rakaat kedua dadak hujane mandek. Dadi jamak takdime gak sah. Batal dengan sendirinya. Itu. Ya, kemudian wa istaratu aidan wujudu inda salam. Wa istaratu aidan, dan juga disyaratkan aidan alimane apa wujuduhu inda salami minal ula, dan syaratnya juga wujudnya hujan tadi nggih harus tetap ada, artinya tetap hujan ketika salam yang pertama.
salam dari sholat yang pertama. Oke, jadi intinya ujiannya terus menerus. Kemudian wa tahtasu rukhsatul jam'i bil matar. Oke, ini yang penting, ini yang tidak bisa kita perhatikan. Wa tahtasu lan dadi tertentu apa rukhsatul jam'i, apa rukhsatul jam'i, dan rukhsah kemurahan dispensasi menjamak sholat asar ke duhur, isya ke maghrib, ya rukhsah ini ya, berlaku ketika ada hujan lebat bagi orang yang bil musolli fi jamaatin bi masjidin, bagi orang yang sholat berjamaah di masjid au ghairihi, atau selain masjid, min mawadil jamaah, dari tempat-tempat berjamaah, aula ba'idin, yang jauh, urfan, secara umum. Tidak masjid tidak, jadi Kanjeng Nabi nggih nyuwun Madinah nggih hujan dawas. Sing jamaah ning Madinah dhuwur niki teko ado-ado 10 kilo mlaku, 8 kilo mlaku. Ujane terus. Ari karo Kanjeng Nabi sing ado-ado mesisan, asare dijamak takdim karo dhuwur. Jadi mesisan. Kenapa? Dia nanti tidak mungkin pulang kembali untuk sholat asar karena kehujanan yang deras. Jadi syarat yang terakhir, tempat masjidnya tadi satu dikerjakan sholat, orangnya ahli sholat di masjid berjamaah, dan masjidnya jauh, tidak memungkinkan untuk kembali berjamaah sholat asar. Lah ning Indonesia orang nek masjid adoh gini mboten. Nah, makanya dipraktekkan di Indonesia gak cocok. Gue sampean pas tepak jamaah dhuwur udan tawres wis mesti sanek jamak takdim karo asar. Dadi gue gak usah balik asar ini. Omahmu cidek dadi cidek. Artine gila. Jadi makanya oleh ulama ini jarang diterangkan kalau di Indonesia. Karena ini wis dak apa nggih? Kalau zaman Nabi ya sama. Zaman Nabi ketika hari raya hari Jumat itu orang-orang yang jauh-jauh tidak diwajibkan sholat Jumat karena jauh. Rumahnya dari pedalaman itu 15 kilo. Dia berjalan mulai jam 3 malam ke Masjid Nabawi. Bahkan ada yang berangkat jam 12 malam ke masjid sak keluarga. Pengen sholat riyoyo, pengen sholat subuh kali Kanjeng Nabi, sekaligus sholat riyoyo karo kanjeng sak keluarga. Ngumpul ting Madinah ado-ado. Kula cerita ngenten iki mrinding lek maca sejarah. Ngoten. Dadi nggih, mantun niku buyar nganu kan dar-dar, buyare jam 8. Gitu. Lah akhirnya balik sak keluargane. Makanya sing ado-ado wis engko sampean gak usah Jumatan kene, salat dhuwur jamaah ning omah. Nah, karena apa? Jauh, tidak memungkinkan. Mari ndelek keluargane arep balik Jumatan gak nutut. Krana ado. Ilatnya karena itu, alasannya karena itu. Makanya lek Jumat enek, cara lek teng hadis iki Jumat mungkin gak usah Jumatan Ustaz. Iya masjidmu ado. Lek masjidmu kaya ning Taiwan 100 kilo pantes. Riko gak Jumatan. Masjid saiki gene ado. Paling adoh 2 kilo, itu pun wis duwe kendaraan sepeda motor. Lek gak duwe numpak Grab. Artinya sekarang tidak ada barang sulit. Kula kene kriyane cidek lek kula. Mane lek amplope kandel mundak cidek. Nggih napa mboten? Ya makane masjid-masjid sekarang tidak ada yang jauh karena rata-rata masjid itu setelah Jumatan ada makan bersama. Di kampung saya setelah Jumatan ada makan bersama, tapi bukan dari uang masjid. Ada orang yang bersedekah. Rumiyin anak kula cilik ngoten pindah-pindah. Wah ning kene pancet rawon Pak ning kono kotaan. Golek masjid jeneng arek kemari sembahyang Jumatan oleh kotaan. Enak sing nganggo pegawai bank-bank lumayan makan siangi gratis. Akhirnya sing gak sembahyang malah sembahyang. Ya gak apa-apa awalnya krana sego kotaan. Ngoten lagi. Muga-muga kulino akhirnya krana Allah. Jadi ini ada ini menunjukkan bahwasanya jamak itu tidak harus dalam keadaan musafir. Buktinya adalah untuk karena hujan lebat, tapi ini bagi orang yang ahli jamaah sekaligus letak masjidnya itu jauh sehingga dia tidak memungkinkan kembali lagi untuk sholat jamaah asar. Dan apabila dia ada dhahib dan dia merasa keberatan jikalau kembali lagi ke masjid atau ke tempat ibadah tadi. Lah sekarang ndak ada yang jauh. Per RT wis enek musola, per RT pun wonten
masjid. Ngoten lho. Itulah kemudian faslun wa syaraitul wujub Jum'ah wallahu alam bisawab. Pun mungkin dari apa yang saya sampaikan melalui kitab Fathul Qorib ini ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jadi ini judulnya salat jamak, takdim dan takhir. Nggih silakan, monggo. Istid jam 5. Istul Isam sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Untuk jamaah takdim yang kebetulan kita misalnya ziarah mampir di tempat masjid yang mungkin waktu itu mungkin masih melaksanakan sholat zuhur Ya. berjamaah, terus kita kan tidak boleh langsung dengan sendirinya sholat jamaah zuhur sama asar. Ya. Nah, kita ikut dulu di tempat yang mungkin Nggih. ikut sholat Duhur. Nah, waktu sholat duhur itu, apakah kita juga sudah berniat untuk menjamak takbirnya asar? Ya. Terus kalau di Muslimin tentunya kan ada wirid dan lain sebagainya. Itu memang harus lepas dari itu ya. Langsung asar. Itu gimana? Boleh ya? Boleh. Bahkan Jumat boleh. Jadi gini. Jadi ngomong nggih nyun sewu. Dadi lek jenengan gak nggawa rombongan. Lek nggawa rombongan, kalau kita jamak takdim, harus sholatnya itu harus menunggu jamaah rawatib selesai. Ngoten nggih. Lek jamaah rawatib selesai baru kita sholat jamak takdim berjamaah sendiri atau jamak takhir berjamaah sendiri bercaroman. Tapi kalau jenengan tidak bawa rombongan, katakanlah sholat dewe, jenengan posisinya musafir. Enak, jadi duhur, jadi langsung aja. Oh itu sholat jamaah duhur untuk imam rawatib atau sholat duhur biasa. Jenengan kantun makmum usolli fardhu duhri, nggih. Tapi yang penting jenengan tidak boleh mengkosor. Musafir kan dapat rukhsah, dapat dispensasi, dapat kemurahan, boleh menjamak dan mengkosor. Kemarin saya terangkan, tidak boleh orang yang mengkosor sholat, tidak boleh makmum kepada orang yang tidak mengkosor sholat. Jadi yang penting jenengan jangan mengkosor, artinya duhurnya jangan ambil 2 rakaat, tetap 4 rakaat. Jadi ketika niat duhur, jadi usolli fardhu duhri, nggih, 4 rakaat mustaqbilal kiblati, jam'at takdimin bil asri makmuman lillahi ta'ala. Cuma nanti kalau sudah selesai salam, jenengan tidak usah ikut wiritan, karena syaratnya jamaah takdim itu harus mualah. Setelah itu jenengan berdiri lagi meneruskan sholat asar. Asarnya di sini boleh sampean kosor, kan sendiri asarnya, gitu. Nah, terserah, boleh 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Bahkan boleh orang menjamak takdim asar dengan sholat Jum'ah. Jadi umpama nggih jenengan lunga pas tepak dina Jumat. Jadi ketika sholat Jumat jenengan niate usolli fardhol Jum'ati jam'at takdimin bil asri. Manten makmuman lillahi taala. Jadi mantun Jumatan assalamualaikum jenengan gak usah maca Fatihah ping 7 wau. Gak usah wirid langsung sholat asar. Boleh. Jadi boleh jamak takdim asar digandeng kali sholat Jumat. Munggu madhab kita Syafi'i. Karena apa? Hakikatnya sholat Jumat itu ya kan pengganti sholat duhur. Di umpama jenengan lunga Jumat, nggih. Lunga adoh, nggih iki misal dina Jumat, misal mandek ning sholat Jumatan, nggih nderek Jumatan. Tapi ketika sholat itu jenengan usolli fardhul Jum'ati jam'at takdimin bil asri. Saya sholat fardhu Jum'ah, nggih. Sekaligus jamak takdim dengan sholat asar makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Gitu loh. Yang penting jenengan nggih lek Jumatan ya pancet jenengan kan rongat. Arti gini, orang yang sholat kosor itu tidak boleh makmum, nggih, walaupun makmum masbuk kepada orang yang sholat yang tidak kosor. Maka kalau Anda ingin makmum ya jangan niat kosor. Ngerti kosor nggih? Artinya meringkas. Jadi pertanyaan Anda jelas nggih. Maksudnya ngoten niku to? Nggih. Mungkin ada yang tanya lagi? Terus kalau yang janda musafir itu 3 hari dalam satu tempat atau dari 3 hari dalam
Misalnya Sik, yang agak-agak musafir yang boleh mengkosor atau menjamak ya. itu kan kalau kaitannya 3 hari boleh mengkosor yang dianggap musafir. Nah 3 hari itu di dalam satu tempat atau boleh berpindah. Misalnya 3 hari saya di Sidoarjo, jarak pertemuan saya sudah lebih 85 kilo, berarti saya boleh mengkosor dan menjamak 3 hari di Sidoarjo. Ya. Terus setelah Sidoarjo saya pindah tempat ke Kediri. Apa yang ke Kediri itu juga masih musafir karena sudah lebih dari 3 hari. Oke. Jadi gini, saya terangkan, paham saya. Kalau masih kategori transit, itu masih kategori musafir. Jadi gini, umpama gini saya. Jadi kalau sudah ada niatan, saya pergi ke Jakarta. Oke. Di Jakarta saya niat, nanti saya nginep di Jakarta 1 minggu, melebihi 4 hari. Maka setelah saya sampai Jakarta, saya tidak boleh menjamak dan mengkosor sholat. Karena apa? Saya sudah dihukumi orang yang mukim. Karena saya sudah niat mukim di Jakarta melebihi 4 hari. Jadi semenjak saya sampai ke Jakarta, saya tidak boleh sholat jamak atau kosor. Kecuali ada pengecualian. Kecuali jikalau orangnya, Ustadz saya pergi bisnis ke Jakarta dan di Jakarta saya belum tahu apakah saya nginap 3 hari atau 4 hari atau mungkin seminggu atau mungkin 1 bulan, sebab nunggu tagihan. Lek tagihane lancar nggih saged Ustadz petang dina kula wangsul. Lek tagihane molor iso seminggu wangsul, bahkan rong minggu. Artinya tidak ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, gini Bu, maka Anda sampai ke Jakarta nanti boleh, selama di Jakarta Anda mengkosor sholat boleh, tapi jumhur ulama maksimal 4 hari. Setelah 4 hari normal, gitu loh. Jadi maksimal 4 hari. Setelah 4 hari di Jakarta sembahyang ada di jamak. Lek gurung 4 hari jole rong dino duhur jamak kali asar maruki turu los sampai maghrib. Nggih ngoten. Maghrib kowe tangi ngopi tok, ya Allah kewajiban kula salat maghrib, kula jamak kali salat isya, engko sembahyang isya engko bengi sisan. Dadi maghrib dijamak takhir karo isya, saiki dugem dhisik los ngono. Ngopi karo rokokan, ku bali-bali jam 1 ya. Gak apa-apa, tapi lek wis oleh petang dina kudu normal. Makanya kalau Anda pulang kampung seperti saya pulang kampung ke Madura. Kalau saya sudah pulang kampung, niat saya kok sudah 1 minggu, mulai awal datang saya tidak boleh menjamak dan mengkosor. Karena apa? Saya sudah niat melebihi 4 hari. Tapi kalau saya di Madura cuma 3 hari, tidak sampai melebihi 4 hari. Maka selama saya 3 hari di Madura, saya boleh menjamak dan mengkosor sholat. Karena apa? Masih belum dihukumi mukimin, tapi masih transit. Nah, kemudian kalau Anda kerja katakanlah dari Sidoarjo kemudian ke Jakarta. Jika Jakarta dapat 3 hari pindah lagi ke Bekasi, nonton nggih. Ya selama di Bekasi nanti kan Anda masih musafir ya boleh. Gitu loh. Anda kan selama musafir transit seperti orang ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo itu 6 hari. Selama 6 hari itu jamak dan kosor kan, tapi nggih nyun sewu, hari pertama nginep ning Muria. Hari kedua biasanya nginep di Jakarta. Mungkin hari ketiga nginep di Penjalu. Itu semuanya. Mungkin hari keempat nginepnya di Magelang. Hari kelima malam terakhir, malam keenam itu biasanya nginepnya di Mbayat. Itu kan pindah-pindah 6 hari. Selama 6 hari itu jamak kosor. Karena apa? Itu masih dalam proses perjalanan. Kan di Jakarta nginep sewengi. Nggih, mengke teng Banten. Biasanya Banten nginep, mungkin nginepe teng Penjalu, teng Ciamis. Sebelum ke Mamijahan, kangen tentang Pamijahan. Wah, itu kono nggih nginep, cuma nggih sewengi jamak kosor terus. Pokoknya kategori kalau masih kategori transit itu kategori musafir. Nonton nggih. Dadi nyun sewu, para supir-supir jarak jauh itu boleh mengkosor dan mengansolat. Memang pegawaian Ustadz kula sembayangi kosor. Tadi boleh. Supir Harapan Jaya Tulungagung Surabaya itu. Tapi ya gandengane dhuwur kali asar, maghrib kali isya, ora oleh digandeng asar kali maghrib. Gara-gara bal-balan nyapa asaran iku lho jamak Ustaz mungkin kali maghrib. Gak jamak iku ngodok.
Gara-gara olahraga kan, biasanya olahraga kan demikian toh. Gitu loh. Atau gara-gara ndelok konser, ndelok bioskop, mahripe ilang iku qada. Bukan udzur syar'i. Tapi suatu ketika ada, boleh jikalau termasuk udzur syar'i, tapi ini jangan sebagai kebiasaan. Wong dadi manten niku lho. Nah, itu ulama ada yang membolehkan. Termasuk Imam Nawawi, tapi tidak semuanya. Sebab pewedaan kan itu masalah zainah, cuma perhiasan tok. Tapi itu jangan dibuat kebiasaan. Angger rewang jamak, angger rewang kene rewang buan, tanggane duwe gawe. Nyapa? Ustaz, sembahyang dhuwur kali asar kula jamak. Mari wirid rong dina kas rewang ning nggone tanggane maneh. Njuma gak oleh ngono. Akhirnya dadi kebiasaan. Nah, tapi lek ndelok sing hati-hatine kaya lek sing hati-hatine lho nggih, hati-hatine kaya manten ya lek iso aja dijamak. Wedakane kan iso sadurunge wedaan wudu. Nggih napa mboten? Saiki gawe mantene jamak, sing rewang-rewang melok jamak ngono gak asut. Riko iki gak jamak, males mek wudu, males wedaan. Is pokoknya suatu ketika kalau ada udzur syar'i itu boleh dijamak. Artinya tapi dengan catatan jangan sampai menjadi kebiasaan. Jelas? Nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu ketika di rumah atau ketika musafir? Oh iya. Jadi gini, kalau duhurnya dia bingung, dia tadi ketiduran lah. Ustadz saya di bis itu tidur, mulai 10:30 bangun-bangun jam 3 karena wayak mandek teng rest area atau teng rumah makan. Lah tadi saya tidak niat ketika waktu duhur saya tidak niat jamaah takhir. Ya makanya duhurnya nanti dikodok. Itu dia sholat asar, setelah sholat asar baru kodok duhur, atau lebih baik duhur ngodok dulu karena asarnya kan masih panjang, baru sholat asar. Lah ketika musafir asarnya boleh dikosor. Tadi kan jamak tidak bisa gitu karena tidak memenuhi syarat. Asarnya boleh dikosor, boleh sholat asar 2 rakaat, dan duhurnya juga boleh dikosor walaupun ngodok. Karena apa? Kodoknya dalam perjalanan. Tapi lek utangin ning omah ora oleh. Ustadz saya kemarin punya hutang di rumah belum duhuran. Mumpung saya ini sekarang dalam perjalanan. Bagaimana kalau ini saya kodok yang hutang di rumah itu saya kodok sekarang 2 rakaat? Tidak boleh sebab utangin ning bayari kudu bayar model omah. Jadi yang Anda tanyakan maksudnya gitu ya. Jadi duhur boleh jenengan karena keadaan musafir. Musafir itu orang yang bepergian jauh, minimal saya ambil yang tengah-tengah minimal 90 kilo jarak tempuhnya. Sekali lagi jarak tempuh yang dilihat, bukan letak geografisnya. Jenengan nyuwun sewu teng Kriyan oleh jamak lan kosor. Pokoknya liwati Gresik, Babat nggih. Engko terakhir Kriyan teng griya kula. Ustaz kula badhe teng griya jenengan oleh kosor, oleh jamak, oleh pokoknya liwat Lamongan, Babat Kidul engko tembus Jombang. Juang Majapahit muter iku luwih teko 100 kilo. Tapi lek langsung mriki Kriyan iki gak oleh, ketaki karo malaikat sampean. Ngoten nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Maksud pertanyaan ngoten. Nggih. Oh boleh. Boleh. Jadi gini lah. Duhurnya 4 rakaat. Asarnya 4 rakaat. Itu normal namanya. Jadi kan gini, orang yang bepergian itu oleh Allah diberi kemurahan. Silakan kemurahan itu panjenengan ambil nggih monggo, mboten diambil nggih gak apa-apa. Jenenge diskon. Cuma lek pertanyaannya sekarang Ustadz, kalau musafir itu lebih utama mana? Apakah ambil kemurahan atau tidak? Artinya sholat asarnya normal 4 rakaat atau 2 rakaat? Tidak ada yang afdol, sama afdolnya.
Cuma lek ndelok teng tareh selama Kanjeng Nabi niku musafir, pasti Kanjeng Nabi jamak plus qasar. Karena Pak Kanjeng Nabi kalau ada yang ringan mesti ambil yang ringan. Gitu loh. Jadi makanya ulama ada ya, oh ini kalau dalam musafir lebih baik di jamak dan qasar, tergantung keadaan. Jadi artinya apa, ini juga aturan Allah. Jadi lek umpama ini enek kemurahan aturan teko Allah gak digawe ya iman-iman aturan iki. Jarine malaikat, riko digawe aturan. Nah, ngoten lho. Jadi artinya apa? Terserah, ngoten lho nggih. Cuma kalau saya lebih baik jamak plus qasar. Oh, oleh sembahyang asar 2 rakaat tapi pahalane padha karo sing 4 rakaat. Karena itu fadl dari Allah, anugerah dari Allah ketika kita musafir oleh Allah diberi kemurahan. Dan ketika haji. Jadi selama haji Kanjeng Nabi niku nggih. Jadi ketika haji maka di situ boleh menjamak plus qasar antara ketika di di padang di Arafah dan Musdalifah. Jadi ketika haji walaupun orang Mekah sendiri ketika haji boleh menjamak. Nonton nggih, jelas. Boleh, monggo. Terserah pokoknya ojo fanatik. Nyapa iso komplit kok ya. Lha iki memang rusahe Gusti Allah sing ngekeki rusuh. Rusuh itu yang memberi kemurahan. Jarane malaikat, nyapa gak mbok jumuk? Itah itu ngono. Nah, dadi sampeyan nek kemurahan dijumuk nggih monggo, gak dijumuk gak apa-apa, bebas. Ngoten lho. Cuma lek jenengan, lek Kanjeng Nabi itu kalau ada keringanan pasti diambil oleh. Karena apa? Untuk umatnya. Gitu loh. Dan itu yang cocok dengan saya, ngono lho. Nyapo, walaupun awak dhewe numpak pesawat gak kesel karo Gusti Allah nek aturan, oh kosor nyapo. Kan enak toh, ngoten. Daripada dan itu cocok. Yang penting karena Allah semua, ngoten lho nggih. Nah, karena Allah semua. Cukup? Pun cukup nggih, wis padang. Wis mugi-mugi barokah. Nggih ngapunten sing wadah, nggih lek wonten kesalahan nggih ngapunten, nggih jenenge menungso. Nggih semoga dadi ilmu yang barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah wa sahhil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Yassir lana yassir umurana fi umuri dunya wad dini wal akhirah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo sareng-sareng mas doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.